Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kita kembali berjumpa dalam program Kabar Jambi. Di hari Rabu 12 Juli 2023, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat untuk menjalankan apapun rangkaian aktivitas Anda pada hari ini. Pemirsa, lagi-lagi Provinsi Jambi dipercaya untuk menjadi tuan rumah pada kegiatan skala nasional, di mana dalam waktu dekat di tanggal 25 sampai dengan 27 Juli tahun 2023 ini, Provinsi Jambi dipercaya menjadi tuan rumah dari Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, di mana dalam rangkaian ini juga dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan nantinya juga akan menghadirkan ribuan tamu undangan yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Lalu seperti apa dukungan dari sektor pariwisata untuk melaksanakan kegiatan ini? Tentunya kami juga akan berbincang bersama dua tamu undangan kami yang sudah hadir pada hari ini di studio Kabar Jambi. Dan langsung saja kita sapa yang pertama telah hadir Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi, Bapak Imron Rosyadi. Selamat siang Pak Imron. Selamat siang Mas Solihin. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat, baik. Dari kantor tadi Pak? Iya. Iya. Selamat siang juga buat pemirsa TPRI Punyokito. Iya, luar biasa. Semangat selalu Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Imron Rosyadi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Dan kami juga sudah mengundang seorang pemerhati pariwisata, telah hadir Bapak Tamrin B. Bakri. Selamat siang Pak Tamrin. Siang, apa kabar? Sehat Bapak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Agenda apa hari ini Pak? Agendanya ya ini yang penting. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di studio TVRI Jambi Pak ya. Baik, nanti kita akan berbincang pemirsa terkait dengan sektor pariwisata dukung Rakernas Abdesi tahun 2023 bersama dua narasumber kami. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, berbincang bersama kedua tamu kami hari ini, bisa menghubungi di 0741663385 atau di 0811743333. Baik, saya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, melihat ini merupakan sebuah agenda penting di mana Provinsi Jambi dipercaya untuk menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan Rakernas Abdesi di tahun 2023 ini. Lalu seperti apa Anda melihat dari kegiatan ini dan juga seperti apa persiapan yang sudah dilakukan dari sektor pariwisata, Pak Kadis? Baik, terima kasih Mas. Sebenarnya kita dengan adanya event-event nasional, regional maupun internasional itu sangat-sangat berdampak positif sebenarnya terhadap kinerja ekonomi daerah sebenarnya. Betul, daerah. Dan kita sangat mendukung agenda-agenda seperti ini. Karena agenda nasional ataupun regional ataupun internasional ini multiplier efeknya sangat luas untuk masyarakat nantinya. Kalau kita lihat saja kami di sektor pariwisata itu, kalau kita lihat mulai dari hotel, kemudian sampai ke tukang sayur, ini kecipratan ekonominya. Inilah rantai ekonomi daripada kegiatan ataupun event-event nasional seperti ini. Oleh karena itu, kami dari sektor pariwisata sangat-sangat mendukung dengan event-event yang seperti ini. Nah, oleh karena itu, kita juga di sektor pariwisata sudah bersiap untuk menyongsong hari hanya pelaksanaan daripada event Abdesi ini. Mungkin itu. Baik, jadi nantinya akan berdampak banyak terutama untuk perekonomian. Iya, berarti tidak hanya esensi dari Rakernas ini sendiri Pak ya, tetapi juga berdampak terutama masyarakat yang tinggal di Kota Jambi dan sekitarnya Pak. Ya. Jadi kalau kami ngelihatnya itu dari sisi ekonominya. Dari sisi ekonominya bahwa ketika event Abdesi ini dilaksanakan, mulai rantai ekonominya, mulai dari tukang sayur, kemudian UMKM dan segala macam, semuanya bergeliat ini. Karena Mas bayangkan kalau 5.000 itu mengeluarkan cuan katanya itu kan, 10.000 aja satu orang, kita kalikan. Dikali 5.000 lah, sudah berapa Pak ya? Berapa uang beredar di daerah Jambi. Nah, ginilah pemikiran kami itu di sektor pariwisata seperti itu. Jadi ketika ini dilaksanakan, wah ini efeknya bagi masyarakat seperti ini. Jadi kelihatannya biasa-biasa saja, tapi geliat ekonominya cukup besar ini, cukup besar. Nah ini yang kita harapkan efek multiplier dari kegiatan
abdesi itu sendiri. Iya, tidak hanya satu sektor Pak ya, tapi kita melihat juga kan di sini bahwa tamu yang akan dihadirkan itu kurang lebih tuh 5.000 nih Pak ya, yang akan hadir dari seluruh Indonesia. Kita melihat juga kesiapan dari Provinsi Jambi, seperti dari pariwisata dan juga turunannya. Mampukah terkoordinir ini Pak Kadis? Insya Allah untuk sektor pariwisata sendiri, baik dari sisi hotel maupun destinasi, ini udah siap-siap dari tahun-tahun kemarin, karena udah di sounding lebih awal. Sepertinya teman-teman udah siap semua ini Pak. Udah siap-siap dia untuk menyongsong ini, kegiatan ini. Ini di soundingnya dari kapan Pak? Dari tahun sebelumnya itu kan udah ada jadwalnya kan, udah ada ininya, sehingga kita udah mulai persiapan lah untuk menghadapi event ini sebenarnya. Jadi pertama kali Provinsi Jambi sudah ditentukan menjadi tuan rumah, disitulah mulai memasang kuda-kuda ya. Kuda-kuda, benar. Supaya nantinya bisa melayani dengan baik para tamu yang berasal dari luar Pak ya. Ya. Apalagi nanti ini sebenarnya event abdesi ini berbarengan juga dengan ada event nasional di IAIN Pak. Ya mudah-mudahan teman-teman dari PHRI cukup siap dengan okupansinya ini. Oke. Jadi banyak Pak ya? Banyak nanti tamu, tidak hanya dari tamu abdesi ya, tetapi juga berbagai kegiatan lainnya. Iya, benar. Nah, saya ke Pak Tamrin. Pak Tamrin, melihat tadi kan juga ada sejumlah persiapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengkoordinir nanti untuk para tamu dari seluruh Indonesia yang akan datang ke Provinsi Jambi. Lalu seperti apa peluang yang bisa didapatkan masyarakat dengan adanya acara abdesi ini Pak? Ya, jadi kalau kita bicara peluang, tadi Pak Kadis sudah menceritakan dari sisi ekonominya, tapi juga kita jangan lupa yang pertama adalah bahwa ditunjuknya Jambi sebagai host, sebagai tuan rumah untuk event ini, ya itu artinya kita menaikkan our brand. Jadi Jambi itu dianggap sudah dipercaya untuk menjamu para tamu-tamunya yang menurut saya itu cukup besar ya. Kalau sudah di atas 5.000 itu sudah mega event namanya ya. Jadi kategorinya itu udah mega event. Karena itu tadi dikatakan oleh Pak Kadis, persiapan itu baik persiapan untuk berkoordinasi, karena ini memang nanti kata kuncinya seberapa baik kita berkoordinasi antar stakeholders. Karena ini harus dianggap tamunya Jambi, bukan tamunya teman-teman kita di abdesi saja. Ya betul. Jadi nah inilah thinking as a Jambi itu yang harus kita terapkan dalam menghadapi seperti ini. Nah yang kedua tentu juga di samping tadi ada direct economic impact-nya seperti yang dikatakan Pak, sampai kepada tukang sayur. Ya ini memang kita harapkan demikian, karena event-event pariwisata diharapkan bisa turut mensejahterakan gitu. Tapi ada juga, ini yang penting juga, bahwa pariwisata itu bukan kendaraan untuk itu saja, tapi juga adalah bagaimana ini menjadikan nanti semacam efek dinamis untuk masyarakat. Jadi misalnya rasa bangga, itu kan kalau bisa meng-host. Ini juga harus diperhitungkan sebagai sebuah dampak positifnya dari event-event ini. Ya. Kemudian bagaimana nanti akan terjadi pertemuan berbagai budaya. Ada orang Aceh yang akan banyak, ada orang dari Papua. Nah ini juga akan menjadi landasan bagi persatuan nasional. Jadi mungkin kita harus melihatnya sampai sejauh itu agar betul-betul nanti kita akan bersama-sama mensukseskan event ini untuk kepentingan bukan hanya Jambi, tapi ini kan sudah wawasannya nasional. Iya, berkaca dari event-event sebelumnya juga Pak, melihat mungkin tamu yang dihadirkan pada kegiatan kali ini kan memang cukup banyak dan juga cukup besar seperti itu. Lalu seoptimis apa Jambi bisa melayani para tamu tersebut dengan baik nantinya Pak? Ya, jadi pertama kita berbicara dulu aspek, karena kalau kita berbicara ini dua aspek ini, artinya kita harus melihat satu adalah kesiapan yang bisa dihitung secara kuantitatifnya, jumlah kamar.
Saya lihat ini akan melibatkan hampir 76 hotel ya Pak, yang akan menampung ini ya, artinya menampung mereka ini. Nah, kemudian juga tentu ini akan dibarengi dengan pelayanan-pelayanan yang baik dengan itu. Nah ini saya pikir kita sudah banyak melakukan upaya-upaya pelatihan ya lewat baik dari dinas pariwisata yang berkaitan dengan hospitality attitude, karena ini yang penting bagaimana kita secara antusias mau menerima tamu dengan segala tadi keuntungan yang akan terbawa kalau mereka itu puas nantinya itu. Bisa menciptakan excellent service juga nanti Pak ya. Supaya mereka nanti juga tertarik untuk datang lagi ke Jambi. Ya itu yang penting. Jadi bagaimana mereka nantinya bukan untuk kepentingan abdesi aja, tapi mungkin untuk berwisata ke Jambi. Kalau mereka kita beri kesan-kesan yang tidak baik, takutnya mereka jerah datang ke sini Pak ya. Ya. Tapi tentu kita harus belajar lah. Jadi ini juga proses pembelajaran untuk bisa menjadi host community yang baik ke depannya. Baiklah. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami membahas tema kita pada hari ini, silakan bisa menghubungi di 0741 66385 atau di 0811743333. Kita mengangkat tema sektor pariwisata dukung Rakernas Abdesi tahun 2023. Baik, saya ke Pak Kadis lagi tadi bahwa Pak Tamrin juga mengatakan harus ada koordinasi yang dijalankan di lintas sektor supaya kegiatan dari Abdesi ini juga dapat berjalan dengan baik, dan juga masyarakat nantinya yang berasal dari luar daerah akan kembali lagi ke Jambi tidak hanya dalam rangkaian Abdesi ini, tapi tujuannya adalah untuk berwisata. Lalu koordinasi yang sudah dijalankan dari Dinas Pariwisata dengan sejumlah sektor lainnya di Jambi menjelang acara ini berlangsung seperti apa Pak? Siap. Untuk pariwisata sendiri kita udah koordinasi dengan ketua Abdesinya, udah koordinasi dengan baik. Ini terkait dengan jumlah peserta dan agenda kegiatan apa aja yang akan dilaksanakan di pada Rakernas Abdesi itu. Nah kemudian biasanya setiap kali ada Rakernas paling tidak panitia itu menyiapkan city tour, biasa seperti itulah. Nah ini juga menjadi tanggung jawabnya kita nantinya, mau bawa kemana mereka ini. Karena kita berpikir seperti ini adalah gerbang masuknya tamu kita dari luar untuk melihat destinasi kita yang ada di Jambi. Gerbang satu, karena ini adalah semacam media kita untuk menginformasikan ke masyarakat luar, oh ini loh destinasi yang ada di Jambi. Oleh karena itu, di samping koordinasi dengan panitia Abdesinya sendiri, kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misal destinasi juga kita sudah siapkan. Artinya ketika ada tamu ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Tamrin tadi, kita juga sudah memberikan semacam pelatihan, kemudian tour guide lah untuk pengelola destinasi wisata itu, sehingga mereka juga tidak hanya yang penting senyum dulu senyum dulu dengan tamu. Nah inilah yang kita sampaikan ke pengelola destinasi wisata yang ada di Jambi nantinya, sehingga dengan senyumnya itu si tamu bukan hanya untuk hadir di Abdesi, lain waktu mereka akan kembali lagi. Nah ini yang kita harapkan. Nah jadi seperti itulah koordinasi kita di pariwisata, tidak hanya ke birokrasinya, tapi kita juga sampai ke pengelola destinasi, kemudian pengelola usaha-usaha UMKM, kemudian parekrafnya juga kita sudah sampaikan ke mereka bahwa kita akan kedatangan tamu
dalam jumlah yang cukup besar. Mohon nantinya kita siap-siap dengan keramah tamahan yang kita miliki di Jambi. Seperti itulah koordinasi kita, kesiapan kita untuk menghadapi abdesi ini. Dan kita sudah sampaikan juga kepada mereka, ini adalah gerbang pintu masuknya wisatawan untuk daerah kita. Tolong berikan yang terbaik. Inilah yang kita sampaikan kepada mereka. Karena ya kita ini jasa ya, jual yang kita jual itu jasa. Mau tidak mau ya harus memberikan yang terbaik gitu kan. Nah, ini harus mungkin itu yang pelayanan tadi yang terbaik, mulai dari hotelnya, mulai dari sebenarnya yang yang kami koordinasikan juga sebenarnya dari pariwisata itu mulai penyambutan dari bandara itu sudah mulai ini, sudah kita koordinasikan, sudah direncanakan ya Pak ya. Direncanakan, misalnya tamu pentingnya siapa. Nanti kita akan dari pariwisata biasanya mengadakan pengalungan itu, pengalungan atau pemasang ini Ujang Gadis ya, sudah kita siapkan itu. Itu juga kita siapkan seperti itu, sampai ke situ dari penyambutan bandara, nantinya sampai ke mereka mau city tournya nanti, Nah, ini harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai mereka ini ya istilahnya merasa terabaikan, tapi ya ini kunjungan terakhir mereka gitu kan. Nah, ini mungkin siapa tahu bisa berkesinambungan nanti Pak ya. Jadi ketika sudah melihat keramahan orang Jambi, gara-gara keramahan tadi tamu dari luar ini balik lagi Pak ke Jambi Pak ya. Oh iya, nilai plus itu. Nilai plusnya itu. Jadi sabta pesona juga harus diterapkan Pak. Harus diterapkan. Jadi kan harga sama, tapi kalau menurut Pak Tamrin itu kan harga sama minuman itu, tapi yang ngantar minuman sambil senyum beda Pak ya. Harga sama. Kalau ngantar minumnya sambil cemberut, kita nggak bakal ambil lagi minuman dari dia Pak. Oke, baik. Tadi ada sejumlah persiapan nih Pak Tamrin ya, terutama untuk city tour. Tapi kalau menurut Pak Tamrin, apa nih daya jual Jambi yang bisa ditawarkan kepada pihak dari luar nih Pak pada saat city tour nanti Pak? Ya, pertama mungkin kita harus melihat dulu mengapa tadi koordinasi itu menjadi kata kunci, karena produk pariwisata itu harus dilihat sebagai sebuah totalitas. Ya, artinya seperti tadi Pak Kadis mengatakan itu sebetulnya prosesnya mulai dia dari airport sampai dia nanti ke hotel, dia akan rapat dan sebagainya itu kembali lagi ke airport dan kembali ke tempat asalnya. Inilah yang kita sebut dengan memandang produknya itu sebagai sebuah totalitas. Jadi sebetulnya lebih kepada total experience-nya, total pengalamannya itu yang kita maksud dengan the product dalam tanda petik ya. Nah, karena itu dia menjadi penting koordinasinya mulai dari airport, taksi, sampai ke hotel dan seterusnya. Dan harus punya persepsi yang sama bahwa kita akan memberikan maksimum kepuasan kepada tamu-tamu kita agar tadi kata Pak ini dia akan kembali lagi, mungkin bukan untuk menghadiri abdesi yang sama, tapi untuk datang berwisata ke Jambi. Itu salah satu manfaat yang berkaitan mungkin dengan aspek promosinya yang melekat di sana ya. Nah, tadi menyangkut masalah yang destinasi yang bisa destinasi ditawarkan itu ya memang. Tarik, Pak, ya. Jadi kita punya salah satu yang sudah branded, yang basisnya adalah culture. Misalnya Candi Muara Jambi. Nah, ini juga sedang dalam persiapan yang matang sekarang. Di zona intinya itu sudah bagus sekali, sudah tidak lagi motor-motor yang seperti itu. Ini akan lebih teratur, Pak. Kecuali di zona komersialnya itu akan diberikan kebebasan sedikit ketimbang di. Jadi zona inti itu sudah bagus sekali untuk nanti secara terpandu tamu-tamu kita dibawa ke sana gitu. Nah, tentu banyak lagi kita melihat di Jambi ini Pak, kawasan Kosera itu orang Jakarta bilangnya itu sudah kuliner ya Pak. Udah kawasan kulinernya Jambi gitu kan. Dan itu yang ada fine dining, sudah ada yang mau nongkrong, ada yang udah Taman banyak Batu pilihan. Juga ya Pak.
Nah, sementara juga kita sudah punya, tinggal dikasih brand saja, itu di Sungai Kambang ada apa namanya, kawasan wisata belanja, ya, mau beli jilbab, mau segala macam. Itu kalau hari-hari libur sudah banyak orang yang Nah, inilah yang juga kita akan perkenalkan kepada tamu-tamu kita. Nah, makanya tadi dikatakan sebaiknya dalam rangkaian ini nanti, karena 2020 tanggal 24 mereka pasti sudah mulai berdatangan. Nah, ini harusnya ada semacam pre-tour gitu loh. Jadi tour sebelum mereka mulai ke ini. Kemudian nanti setelah tanggal 27 itu kan kalau bisa kita tawarkan post tour. Misalnya inilah nanti peranan teman-teman kita di biro perjalanan ya, untuk secara proaktif atau bahkan attacking gitu, untuk menawarkan produk-produk seperti itu. Dan saya yakin kita banyak sekali paket-paket 3 jam, 2 jam itu yang ada, bisa kita. Apalagi kalau Jambi nggak jauh-jauh Pak ya. Iya. Kalau di luar kan memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menuju ke sebuah destinasi. Tapi kalau Jambi yang dekat-dekat kan banyak Pak ya. Apalagi tadi yang Bapak bilang di kawasan Sumantri Brojonegoro wisata kuliner, terus juga di daerah Sungai Kambang ada wisata belanja Pak ya. Ini yang diharapkan juga bisa menjadi daya tarik Pak ya. Tapi sikap masyarakat sendiri Pak, nah yang harus penting ini juga Pak ya, supaya mereka juga memiliki keramahan yang bagus. Dan ini tidak menjadi oknum yang nanti dapat merusak citra pariwisata yang ada di Jambi. Lalu menurut Pak Tamrin sendiri, seharusnya di sini siapa yang memberikan arahan kepada masyarakat tadi supaya masyarakat tadi juga merasa welcome dengan hadirnya para tamu dari luar ini Pak? Ya betul ya, jadi kalau kita belajar dari katakanlah Beijing ketika akan meng-host begitu banyak tamu-tamu internasional pada waktu Olimpiade Beijing, itu memang yang akan berperan penting itu adalah ya, samping kita akan memberikan juga semacam, tapi tentu untuk masyarakat itu adalah tangan-tangan yang terampil untuk membantu kita itu adalah para pemukanya, pemuka masyarakat, pemuka adat, kemudian juga teman-teman kita yang ada remaja ini segala macam, itu juga komunitas seperti itu sangat penting, karena mereka bisa menciptakan gerakan ketimbang sekedar kegiatan sekali-sekali, tapi dia menjadi bisa gerakan jadi berlanjut ya Pak. Berlanjut untuk mereka, misalnya masyarakat cinta Danau Sipin, mereka seminggu sekali bersih-bersih. Karena gerakan-gerakan seperti ini akan membentuk, karena ini pekerjaan yang tidak bisa hanya satu kali dilanjut. Nah, peran masyarakat saya rasa sangat penting, karena itu juga TVRI, media-media lainnya itu memang harus sudah menginfokan akan kedatangan tamu-tamu kita ini, sehingga mereka juga prepare untuk paling tidaklah menyampaikan inilah keramah tamahannya Jambi gitu. Saya pikir sudah cukup bagus di beberapa tempat. Kalau kita pergi ke toko-toko batik, kita juga mereka sudah sangat welcome. Misalnya, tidak mesti beli, mereka juga datang lagi Pak. Ini juga hospitality yang menurut saya sederhana, tapi dia akan menjadikan orang datang lagi. Gitulah. Jadi masyarakat akan punya peranan yang penting dalam konteks tamu-tamu kita yang akan datang ini. Apalagi ini juga bisa menjadi kesempatan bagi UMKM Pak ya, untuk dapat membawa oleh-oleh. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Kalau saya kan kurang bagus. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi, dan tentunya kita masih membahas sektor pariwisata dukung Rakernas Apdesi tahun 2023. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bisa menghubungi di 0741-66385 atau di 0811743333. Baik, jadi memang tadi sesuai yang telah disampaikan oleh Pak Tamrin bahwa dampak yang nanti akan dirasakan ini cukup banyak begitu, apalagi nantinya juga dapat mengarah kepada pariwisata dan turunannya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Pak Ahmad Solihin Amsol. Iya, Pak Yudi dari Telanai, sehat Pak? Terima kasih Pak Ahmad Solihin atas undangannya. Iya. Silakan Pak Yudi, apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Pemas Imran Nursadi, Kadis Pariwisata Provinsi Jambi yang baru, dan yang terhormat Bapak Tamrin B. Bahri, pemerhati atau pengamat pariwisata nasional, ya, saya hormati. Judul ini sangat tertarik untuk mendapatkan momentum ke depannya, yang hubungannya antara abdesi asosiasi pemerintah desa Provinsi Jambi dengan pariwisata di Provinsi Jambi. Bicara masalah abdesi ini berdasarkan data yang ada, memang sudah harus ada 20 tahun yang lalu. Ini perlu dicatat. Tapi Jambi, alhamdulillah juga langsung di bulan ini menjadi tuan rumah atau di tahun ini. Ya, artinya walaupun terlambat, ya tidak ada kata terlambat terbentuknya abdesi ini. Jadi siap tidak siap ya harus siap. Nah, hubungan dengan pariwisata di Jambi ya sama seperti abdesi juga ketinggalan. Jadi saya selaku masyarakat Jambi hanya menyampaikan bahwa hadirnya abdesi yang akan melakukan rakornasnya di sini di Jambi, ya artinya ini adalah momentum untuk bangun tumbuhnya pariwisata di Jambi, terutama sekali ya seperti wisata yang ada di desa, dengan wisata alam desa, wisata buatan yang ada di desa. Nah, seperti kita tahu bahwa di desa ini kan di tahun 2024 secara nasional akan digelontorkan untuk dana bukan 1 miliar lagi satu desa, bahkan 2 miliar rencana pemerintah pusat. Jadi ini merupakan satu modal untuk momentum kita pada hari ini, sehingga kepala-kepala desa ini juga harus sejalan dengan program-program yang ada di Dinas Pariwisata untuk mengembangkan daripada wisata yang ada di desa. Nah, yang kedua, di Provinsi Jambi ini kan Pak Gadis, kita kan hanya mengandalkan PAD-nya lewat fosil, minyak, gas, dan batu bara. Jadi sementara barang ini adalah barang yang habis, Pak Gadis. Yakin pasti habis. Nah, kalau habis, pariwisata kita belum tumbuh, bagaimana? Ini pasti habis. Nah, yang tidak habis itu adalah menumbuh kembangkan pariwisata. Contoh saja Muara Jambi. Bayangkan, Candi Muara Jambi itu lebih tua dari Borobudur. Tapi sampai sekarang belum terbentuk, belum menarik orang datang ke sana secara banyak. Jadi ini persoalan Pak Gadis. Saya rasa mudah-mudahan ya momentum ini dapat menjadi satu program, ya kan, bergandengan tangan dengan abdesi yang ada di desa-desa untuk dapat meyakinkan pusat, sehingga memang Jambi ini dengan adanya hasil rakor abdesi ini bisa membangun pariwisata yang ada di Jambi, sehingga dia bisa konektivitas dengan pusat gitu. Nah, menganggarkan di Jambi saya mungkin tidak mampu, Pak Gadis. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, program-program apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata ini dalam waktu dekat, menengah, dan panjang untuk supaya pariwisata Jambi ini bisa berkembang. Dan demikian, terakhir ya mungkin bisa dihimbau lah. Jadi pengusaha-pengusaha yang ada di Jambi ini tidak hanya bermain di zona nyaman, di batu bara, di minyak, di perkebunan. Coba tolonglah bermain, mengembangkan destinasi wisata yang ada di Jambi ini, berinvestasi di situ gitu. Iya, baik. Dan Pak Kadis untuk mengimbaunya. Dan itu salah satu upaya. Jadi jangan bermain di zona aman. Padahal sebenarnya lebih aman dia berinvestasi di pariwisata yang ada di Jambi. Baik. Kenapa dia tidak berani ya? Karena tidak terbiasa. Ya, baik. Oleh Pak Tamrin juga yang sudah skala nasional, sehingga harus berani pengusaha-pengusaha yang punya duit itu, sehingga kita bisa manfaatnya banyak bagi masyarakat. Ya, baik, terima kasih
Pak Yudi atas masukannya. Selamat siang. Baik, saya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Tadi apa nih program-program ataupun strategi yang sudah dijalankan dari Dinas Pariwisata atau yang akan dijalankan baik jangka pendek ataupun jangka panjang dengan adanya abdesi ini dan juga untuk membangun wisata-wisata yang ada di desa, Pak. Silakan, Pak. Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih pada Pak Yudi. Banyak sekali masukannya, ini PR bagi kita ini, bagi kami di pariwisata. Yang jelas kita di pariwisata punya program tersendiri untuk mengembangkan wisata di daerah Jambi. Sudah banyak yang kita inikan terkait dengan pengembangan destinasi wisata di Provinsi Jambi. Yang pertama yang perlu kita ingat bahwa industri pariwisata itu adalah industri jasa. Satu pihak jasa ataupun orangnya sebagai produsen, satu lagi sebagai konsumen, sama-sama manusia, sama-sama masyarakat. Nah, disinilah kita yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Artinya seperti ini, sebagai fasilitator, pemerintah itu wajib memberikan pembinaan kepada masyarakatnya terkait dengan capacity building masyarakatnya. Itu yang pertama yang harus kita kejar terlebih dulu, capacity building. Percuma kita bangun desa wisata 1, 2, 3 banyak, tapi, nah ini tapinya konsumennya belum siap, kemudian produsennya pun belum siap. Nah ini yang harus kita inikan. Artinya kita kepengennya manusianya, produsennya ini kita siapkan dulu, manusia-manusia untuk pengelola wisatanya kita siapkan. Jangan sampai ini tumbuhnya dari pemerintah. Ya, tapi tumbuhnya dari masyarakat, tinggal pemerintah memfasilitasi dan memolesnya, kemudian memasarkannya. Jangan semuanya nanti, wah ini akhirnya ketika yang namanya industri pariwisata ada ada ininya naik, rate-nya naik, ada pada saat tertentu ada turun lagi. Misal kita itu untuk kota lah, terutama kota, hunian hotel itu average-nya itu 70% lah sekarang ini, 70%. Tapi itu untuk bulan Mei sampai ke ini, ketika government expenditure mulai jalan, government expenditure mulai jalan. Seharusnya government expenditure ini yang kita sarankan juga kepada pemerintah sebenarnya, ke teman-teman OPD lain, kalau bisa bulan Januari itu udah mulai, Pak, udah mulai, sehingga government expenditure untuk hotel dan restoran dan segala macam itu sudah mulai bergerak di Januari. Nah ini yang kita perlu kita inikan. Dan ketika waktu-waktu seperti itu sebenarnya Jambi oversupply, hunian hotelnya oversupply. Tapi ketika ada event seperti ini sebenarnya overload, kelebihan ya, full. Nah, dan ini juga perlu menjadi perhatian kita juga sebenarnya. Ini untuk ini. Kemudian program yang kita inikan juga terkait dengan ini, yang pertama tadi capacity building si pengelola wisatanya, kemudian yang kedua yang perlu kita inikan juga adalah destinasinya sendiri. Iya. Destinasinya yang perlu kita siapkan sebenarnya. Jangan sampai kita bangun suatu destinasi ataupun desa-desa wisata musiman. Pada saat abdesi muncul, ketika abdesinya udah selesai, hilang. Nah ini yang perlu kita wanti-wanti juga di sebagai institusi yang melakoni pariwisata ini juga perlu kita wanti-wanti, jangan sampai momennya benar abdesi muncullah misalnya desa wisata untuk ini satu, kemudian jangan sampai ini setelah abdesi hilang lagi, Pak, hilang lagi. Nah ini yang perlu kita inilah program-program keberlanjutan kita yang harus kita, itu yang kedua destinasinya. Kemudian kita juga melakukan pembinaan terkait dengan ikutan daripada industri pariwisata ini seperti ekrabnya, ekonomi kreatifnya. Ini juga kita lakukan pembinaan bagaimana mengemas, packaging dan segala macamnya, terutama di era digital saat ini. Ketika kita bicara itu sampai ke desa itu kan mungkin digitalnya sudah siap,
tapi mengaplikasinya belum siap. Kenapa saya bilang digital yang sudah siap? Nggak ada masyarakat desa itu nggak punya HP sekarang itu. Udah punya semua. Tapi apakah HP mereka itu, handphone mereka sudah dimanfaatkan untuk digitalisasi wisata ini? Belum tentu. Nah inilah juga yang kita persiapkan untuk masyarakat untuk menyongsong, bukan menyongsong update saja untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya nantinya. Karena kita akan bertarung di dunia maya juga untuk objek-objek wisata atau destinasi wisata ini. Nah ini mungkin yang perlu kita inikan sebenarnya. Oke, jadi sektor pariwisata ini nantinya bisa akan bangkit hingga ke tingkat desa seperti itu ya. Iya. Jadi nantinya masyarakat juga bisa mendapatkan pilihan ketika mereka mungkin datang ke desa ini, ada pariwisata yang ditawarkan di sana. Iya. Dan diharapkan juga dari Rakor Abdesi ini bisa merumuskan strategi tadi ya, Iya. Pak Kadis ya. Artinya kita lebih ke manusianya dulu. Manusianya dulu, sehingga mereka punya ide kreatif, masyarakat desa tadi, Iya. mereka lah yang bangun. Kalau dari top down, ini yang sering nggak jalan gitu kan. Kalau top down begini, pemerintah yang kamu buat ya itu misalnya kan, habis itu mereka tanya, habis ini kami apa lagi Pak? Pertanyaan itu yang sering membuat kita itu agak riskan. Artinya ini bertumpu sepenuhnya di pemerintah. Padahal pemerintah fasilitator, mereka lah yang harus maju ke depan sebenarnya. Mungkin itu. Oke, baik, saya ke Pak Tamrin tadi. Pak Yudi juga menyampaikan bahwa di tahun 2024 mendatang bahwa untuk alokasi dana desa juga nanti akan sebanyak 2 miliar seperti itu Pak, dan aliran dananya ini juga bisa digunakan untuk sektor pariwisata, terutama juga untuk membangun BUMDes Pak ya. Lalu seperti apa pemaksimalan dari dana ini nantinya yang bisa dilakukan oleh desa Pak? Ya, jadi sebetulnya yang saya ingin memperkuat statementnya Pak Ya, silakan, Pak Kadis ya, bahwa memang betul itu pariwisata itu sebetulnya adalah byproduct. Itu yang harus dia adalah produk sampingan itu. Jadi ketika sebuah desa itu sudah baik pertaniannya, perkebunannya, itu dia akan membawa dampak-dampak ikutan sampai kepada pariwisata. Nah, karena kita harus belajar dari bagaimana Bali waktu itu agak goyang karena karena pariwisata itu tidak diletakkan di atas pertanian yang kuat, ya kan? Kita harus belajar dengan Jepang barangkali. Jadi pariwisata itu berada di atas industri dan pertanian yang kuat. Sehingga terjadi, tadi dikatakan, pariwisata ini sangat sensitif dengan banyak hal. Ketika orang sudah tidak bergerak, itu sudah tidak ada pariwisata, Pak. Dan ini kita sudah belajar dari mulai tsunami Aceh, zaman saya dulu ada teror Bali, itu zero, propensity to travelnya itu nol, pergerakan itu. Jadi pariwisata ini adalah pergerakan orang. Karena itu Abdesi ini yang kita lihat itu karena ada pergerakan orangnya yang datang. Nah ini bagaimana kita memanfaatkan ini, momentum ini untuk kepentingan promosi, untuk juga mensejahterakan rakyat kita, untuk membelajarkan, mengedukasi masyarakat kita. Gini loh, kalau kita kedatangan tamu, gitu, semakin sering kita meng-host, maka kita akan menjadi host yang baik nantinya, itu kan. Jadi itu sebuah menurut saya prosesnya akan demikian dulu. Nah, tapi juga harus kita lihat lebih jauh tadi bahwa kita belajar dari misalnya Palembang. Palembang itu dengan sport tourismnya, itu dia menderive infrastruktur akhirnya. Jadi karena ada event-event seperti ini, dibutuhkan infrastruktur ini. Nah ini kan dia muncul seperti itu. Ya, kita juga ada kalau MTQ itu berapa banyak infrastruktur. Tapi permasalahannya yang timbul itu sama dengan bukan di kita saja, di Manado juga waktu Ocean Summit begitu tumbuh semua infrastruktur, kemudian amenities, fasilitas. Tapi setelah itu, ya ini yang selalu menjadi pertanyaan, supaya tidak ideal itu dia harus terus diisi dengan event-event. Nah, jadi ini juga yang perlu kita pahami. Saya pikir ini sebuah momentum yang bagus untuk belajar, untuk bagaimana
karena tentu akan ada kurang lebihnya dalam Iya. situasi seperti yang sekarang ini gitu. Walaupun kita sudah tadi katakan siap dalam artinya untuk apa namanya secara kuantitas, secara itu ya. Tapi kan pada suatu hari sebetulnya kita harus lebih cenderung kepada menjual quality ya, seperti Singapura itu dia tidak bicara kami punya kamar sekian, kami punya, tapi dia berbicara Kualitas the quality is guaranteed gitu loh. Nah, ini artinya perpaduan. Nah, ini semua adalah proses pembelajaran. Menurut saya makanya momentum ini, kedatangan teman-teman kita di Abdes ini harus dijadikan apa namanya semacam laboratorium belajar lah untuk bagaimana menjadi host yang baik gitu. Ya, kita tentu sudah jadi host yang baik, tetapi tentu untuk 7.000 orang itu kan mungkin ini juga sudah ada dredeg-dredeg juga kan ini. Karena beberapa hotel ya tentu akan siap, tapi apakah yang lain? Nah, ini juga memerlukan nanti apa namanya arahan-arahan yang penting itu dalam. Saya pikir dengan mendayagunakan semua aspek ya, banyak tempat juga nanti kita. Saya nggak tahu apa anak-anak SMK yang mereka belajar itu juga diikut sertakan untuk membantu dan sebagainya, karena ini tamu 7.000 banyak loh Pak. Iya betul. Makanya dalam formula event 7.000 itu sudah mega event, Pak. Sudah mega event itu. Jadi ya mudah-mudahan kita adalah dengan terbackup dengan baik, Pak. Ya, artinya dengan semangat yang tinggi, dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antar sebagai sebuah network. Saya pikir tidak ada apa namanya jalan yang sulit lah untuk ditempuh gitu. Iya. Dengan itu. Asal yakin ya Pak. Iya. Jadi kita harus melihat tadi besaran-besaran seperti itu ke depan. Jadi ada pembelajaran, kemudian ada tadi saya melihat. Karena MICE ini kan memang dalam secara nasional kita itu 60% masih culture yang mendominasi ya. Kemudian ada 35% itu adalah nature, alam ya. Nah, man-made ini termasuklah MICE. Jadi kegiatan ini termasuk kegiatan man-made tourism ini Pak. Jadi pariwisata buatan. Nah, yang nilainya baru 15%. Jadi inilah mengapa ini juga didorong oleh pemerintah untuk menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang tadi ya, karena kalau dulu itu kan sampai kepada inilah apa namanya pembuat kriya, pembuat apa itu akan menerima manfaat ketika itu dijadikan souvenir. Jadi sehingga saya yakin kita kemarin sudah juga membahas bahwa nanti teman-teman kita yang tadi UMKM itu ya pada saat mereka di hotel bisa berjualan souvenir-souvenir itu, atau memang diberi peluang mereka sehingga buka gerai gitu Pak ya, di sehingga hotel ini ya. akan lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya gitu. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan kita sudah berada di segmen terakhir dalam dialog kita pada hari ini, dan langsung saja kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jambi. Pak Kadis, terlebih dahulu mungkin penegasan apa lagi yang bisa disampaikan Pak terkait dengan menjadi tuan rumah yang baik pada saat Abdesi 2023 nanti Pak? Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa ini adalah gerbang kita untuk memperkenalkan produknya Jambi. Produk Jambi dalam artian bukan hanya destinasinya, bukan hanya Jambinya, tapi semuanya. Semuanya yang harus kita kedepankan untuk Jambi. Mulai dari layanan hotelnya, kemudian ciri khas budaya Jambinya harus kita ini kan, kemudian makanannya juga harus kita promokan. Karena ini kita bayangkan 7.000 orang
kalau kita promosi ini, promosi sendiri ini agak susah untuk menghadirkan 7.000 ini. Tapi dengan momen seperti ini, ya kita sudah menghimbau ke seluruh hotel dan apa namanya institusi pariwisata lainnya, tolong pada saat event-event seperti ini tampilkan khas Jambinya, baik itu makanan, pakaian, budayanya. Karena siapa lagi yang mau promosinya? Oke. Dan kapan lagi? Inilah momen yang pas kita untuk ininya kan. Jadi menurut saya sebagai closing statement, mari kita sama-sama seluruh masyarakat Jambi menjadikan event ini momen yang baik untuk memperkenalkan Jambi di mata nasional. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya Pak Tamrin, silakan. Ya, terima kasih. Saya memperkuat statementnya Pak Kadis saja. Saya pikir mungkin saya tambahkan satu hal bahwa memang ini harus dimanfaatkan dalam tanda petik yang sejauh mungkin untuk semua pihak. Ya, tadi saya katakan misalnya dari satu sisi rangkaian ini tadi kita bisa sudah melibatkan teman-teman kita dari Biro Perjalanan Wisata misalnya untuk menyiapkan pre-tours sebelum mereka datang untuk apa kira-kira. Ini kan masih ada beberapa waktu. Kemudian setelah dia mau pulang itu supaya dia nggak pulang, mungkin nambah 1 hari dulu gitu kan. Kalau bisa seminggu ini juga ini juga. Jadi ada alternatif packaging yang mereka buat yang bisa nanti dititipkan dengan teman-teman kita di hotel di mana mereka menginap dan seterusnya. Dan kemudian tadi menarik karena nanti mungkin di tiap tempat hotel di mana mereka hadir itu ya kita teman-teman kita dari UMKM kita beri peluang untuk 1-2 meja souvenir Jambi diberikan di sana. Ini juga artinya nanti ini akan memberikan dampak yang positif kepada banyak orang seperti itu. Nah yang terakhir ya ini harus kita lihat tadi sebagai exercise, sebagai kita kan jarang menerima tamu banyak gitu. Ya ini sebagai latihan untuk bagaimana menjadi host yang baik gitu. Dari situ nanti kita akan belajar, tentu nanti akan disiapkan apa kekurangan dan kelebihannya itu. Jadi event ini memang suka tidak suka harus kita ukur nanti. Misalnya berapa nilai social medianya, seberapa besar dia diviralkan, itu betul. Juga bisa diukur. Kemudian seberapa besar ya. Untung kalau nanti teman-teman kita dari misalnya Fakultas Ekonomi Jambi ya mereka ingin mengukur ekonomi tertutupnya itu berapa nilai kegiatan ini selama 3 hari itu. Jadi semakin viral semakin baik juga untuk Jambi Pak ya. Baiklah, terima kasih Bapak Tamrin B. Bahri, pemerhati pariwisata sudah bergabung bersama kami, dan juga Bapak Imron Rosadi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu dan sampai ketemu di lain waktu. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama 2 narasumber kami yang kita harapkan semoga rangkaian pelaksanaan dari Rakernas Abdesi tahun 2023 ini juga dapat berjalan dengan lancar sehingga juga dapat meningkatkan realisasi pariwisata beserta turunannya yang diharapkan juga dapat menambah dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga untuk kesejahteraan masyarakat Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.